bersama saya Sandro Jabrik Wong Gadeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya masukkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak Aku gimana? Mas Sandro, sampai hampir Kominal aizin wal faizin Mas Sandro, maaf lahir dan batin. Siap, mohon dimaafkan juga salah dan kilaf saya. Siap Mbak gimana? Iya. Salah enggak sih Mas Sandro, solusinya itu sangat bagus loh Mas Sandro. Solusi apa? Solusi yang kemarin itu loh Mas Sandro, yang kalau ada memedi disuruh miso-miso jancuk-jancuk itu loh, saya sudah nggak takut lagi. Sampai ini kok aku ngomong malah manut. Malah Mas, tapi nggak dikai nomor aku ki piye? Oh, sampean malah koncoku nesu-nesu Mas ngene. Kan koncoku Mbak Tiri kuwi ngomong Jawa Mas. Aduh wong Amerika sing ngrungokne ngomong Jawa kok gak paham Mas. Ngene mak gini Mas. Jancuk, mbokne ancuk. Dirimu kok miso-miso kan temenku di belakangku kan. Lho Mas Sandro sing jari wong miso nek wong jereh. Oh jari sapa kok Mas Sandro aja. Wah, aku ketiban zone iki. Terus lanjut. Enggak Mas, yo gak takut pisan. Yo tapi asing jadi bantal Mas, karo tulisan arah di pintu. Ya wes apapun yang membuat sampean tenang monggo. Tenang, alhamdulillah Mas, tenang. Enggak ada. Tapi kadang-kadang anak telepon setengah jam nanti sama tidur, soalnya anak juga mau sekolah. Dibarengin setengah jam malam kan kerja 2 rumah gitu loh Mas. Terus kemarin itu telepon Mas Sandro itu mau tanya solusi kan. Kan Mbah meninggal belum 2 bulan. Nah posisi saya di sini kok gak ada apa ya Mas, koyok gak duwe penentuan. Simbok mau saya terus jukyok. Terus habis gitu Mas, saya tak jogo ki apa, kerjaanku ki apa, gitu loh Mas. Itu penjelasannya Simbok itu rumah sudah tak bersihin, tak lapi kabeh tembok-tembok. Habis Mbah meninggal kan kotor ya Mas. Habis gitu kok ini udah sebulan lebih kok gak ada solusi. Kok aku menengahi wong digaji sakmono kan gak enak loh Mas. Gitu loh. Terus minta solusi sama Mas Sandro kemarin itu telepon. Nah solusi sama Mas Sandro kan gak dapat telepon. Terus tanya ke teman-teman katanya nikmati aja dulu, mungkin nunggu 2 bulan baru ada pemberitahuan gimana gitu loh. Kalau enggak kan saya mau cari majikan kan saya sudah nemu gitu loh Mas, sudah dapat. Terus habis gitu anaknya si nenek yang tua, yang anak yang pertama kemarin telepon ke bapak katanya, ikut cecemu tak cukup aku nggak oleh metu teko kono, awakmu rundingan sih ambil bojomu gitu pas hari Minggu itu. Terus dhek njogo mamaku apik banget tak cukup aku gitu. Tapi Simbok di sini apa ya Mas, nggak oleh aku keluar, tapi pekerjaannya kan aku nggak jelas, aku bilang kemarin. Terus kemarin udah jelas katanya nunggu nenek udah 2 bulan baru baru dipanggil katanya kan kayak gitu Mas. Kalau sudah jelas kan nggak apa-apa. Dan saya mau cari Mas Sandro itu mau menanyakan solusi itu. Misalnya saya tanya langsung ke bos itu gimana, atau aku diam saja, karena aku nggak enak sendiri dibayar orang. Kan gitu Mas. Dan akhirnya katanya nanti kalau Mbak sudah 60 hari, kamu tak panggil ke rumah sana gitu. Siang ke rumah sana, nanti malam masak di rumahnya nenek sini, makan di sini satu keluarga kayak gitu. Itu aja sih Mas solusinya gitu loh. Makanya kemarin minta pendapat Mas Sandro aja gimana sih enaknya, apa aku langsung ngomong atau aku diem. Kalau aku diem juga ya kayak gini gitu loh, bingung gitu loh Mas. Ya udah cuman itu doang. udah giliran saya ngomong apa butuh saya ngomong apa enggak? Iya, ya wes butuh Mas Sandro mendengarkan aku kan cari solusi Mas Sandro itu bisa
membuat otak saya tuh sudah encer gitu, sudah mendengarkan itu, wah, wis solusinya pokoknya wis the best loh Mas. Jadi oke ya, jadi gini Mbak, kadang ada masa dimana bahwa kita itu capek bekerja, kan? Ada di masa kita itu mungkin kalau sampean sering dengerin kontenku kan orang capek, orang ngeluh, rasanya pegel. Nah, momen situasi yang sampean hadapi hari ini itu momen dan situasi yang banyak diharapkan oleh mereka-mereka sing kerjane santai, sing gak lapo-lapo, sing slow, kayak gitu tuh. Itu momen atau harapan atas orang-orang yang di luar sana merasa penat, merasa capek. Ternyata keadaan itu ada dalam diri sampean. Ya, jadi gini, mereka orang Hongkong itu percaya kalau misalnya Mbahe meninggal itu dalam episode 40 harinya, 40 hari itu kan ya saulan lebih 10 dino lah. 40 atau 60 entah apapun lah yang selama belum dibakar itu mereka meyakini dan mempercayai bahwa mereka masih sering pulang ke rumah. Makanya kadang-kadang ada yang nyuruh, ada kebiasaan yang nyuruh ya tetap siapin makanan aja buat si nenek gini gitu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman ada yang takut, ada teman-teman ada yang nggak ada masalah, ada yang apa disiapin di mejanya. Ya suatu saat sampean duduk di meja yang biasanya sama nenek apa kungkung apa siapa yang meninggal itu kan ya sampean ambek ndremimi ngomong dhewe walah mbak gara-gara kowe ra enek rezeki ngene iki dadi alhamdulillah iso leren scroll HP, liatin TikTok, liatin YouTube, liatin sesuatu yang lucu-lucu ngekek gitu kan. Ya dinikmati masa itu. Memang soalnya nanti begitu udah selesai entah pemakaman, entah pembakaran, entah apa di situ akan memulai aktivitas baru lagi sampean. Akan mulai adaptasi lagi dengan hal-hal yang baru. Nah, selama sekarang ini menurut saya ya udah nikmati aja selama visanya masih hidup nggak ada masalah. Kalau aku kan nggak ngerti yang tanda tangan sekarang nenek apa anaknya. Kalau yang tanda tangan nenek kan otomatis ya ada surat semongcingnya lah. Sampean harus minta kopinya lah intinya. Karena bagaimanapun kalau yang tanda tangan nenek itu visa sampean langsung habis. Kalau visanya langsung habis ya minimalnya kalau mereka masih belum mau tanda tangan kontrak ya minimalnya mereka laporan ke labor. CC-nya ini masih tak suruh nunggu misalnya extend ya, nunggu pembakarannya keluargaku gini-gini ya. Kalau itu yang jelasin majikan imigrasi nggak ada masalah gitu lah. Statusnya seperti itu. Soalnya aku lupa Mbak sampean kemarin yang tanda tangan bahaya apa anaknya. Kalau yang tanda tangan anaknya ya nggak ada masalah kan gitu. Oke, nih Mas Andro kan lupa kan pernah ngomong kan nenek masuk rumah sakit juga kan saya telepon Mas Andro kan tanya solusi gimana ini kan gitu. Tak giliran ya Mas, habis itu gini Mas. Nah Mas Andro mungkin lupa kan banyak orang yang telepon bukan cuma saya satu orang kan gitu. Yang tanda tangan kan cucunya. Gitu loh. Iya. Terus kan Mas Andro ngomong nggak ada masalah Mbak, nanti kalau ke agen kan cuma ganti job ya, nggak job nenek lagi. Itu mau laporan ke agen nggak Mas kalau Mbak meninggal? Mas Andro ngomong nggak usah, nggak apa-apa Mbak, kan kayak gitu kan bukan neneknya yang tanda tangan kan kayak gitu. Iya. Itu loh nanti hari Sabtu katanya mau job ya kok hari Sabtu besok ini cucunya. Ya sama nama yang sama gitu loh Mas. Tapi akhirnya kan saya nggak laporan kalau nenek meninggal, katanya kan nggak usah, nggak apa-apa kan kayak gitu, jadi nggak ada laporan apa-apa. Iya sih, ya berarti sekarang udah tahu lah. Soalnya kan aku takut salah ngomong kan kayak gitu. Itu cucunya. Sebenarnya kan kemarin Sabtu, tapi kan ngomong katanya nggak pulang, jadi hari besok ini Sabtu besok. Itu mau ke agen tanda tangan kayak gitu bapak ngomong kemarin kayak gitu loh. Cuman itu kan cuma ganti job aja ya Mas, nggak ada masalah apa-apa ya Mas. Ganti rumah, alamat.
Enggak, rumah tetap. Oh, rumah tetap ya udah. Kayaknya nomor 10. Ya nek rumahnya tetap ya sudah. Dilanjutin aja juga nggak apa-apa. Kecuali kalau udah habis lah. Kalau udah habis baru kan. Kalau belum habis ya dilanjutin aja. Oh iya, tanggal ini Mas. Kalau hari Sabtu besok ini apa? Tanda tangan ya alamat yang sama, cuman aku ngerjain di rumah sebelah rumah gandeng kok Mas. Ya, tapi nomor di situ nomor 13, mikirnya nomor 10 gitu loh Mean. Ya nggak apa-apa, berarti ya pindah alamat. Nggak apa-apa ya. Pindah. Alamat yang sama gitu loh. Aku kan tetap tinggal di rumah yang nomor 10 gitu loh Mas. Ya wis atur aja sama agennya. Cuman kan kalau tahu udah dengar dari ahlinya, jadi saya tuh nggak ragu, takutnya nanti salah, kan kita takut, soalnya di sini kan nggak bisa main-main, kalau bisa udah bermasalah nanti saya takut gitu loh, makanya ahlinya ya Mas Andro, itu aja sih, kan betul lah Mas. Ya terima kasih banyak loh Mas, udah dijelasin dengan jelas, hantunya sudah nggak ada, saya sudah nggak takut. Itu kan semuanya dari Mas Andro juga ilmunya. Terima kasih banyak. Oh saya ini cuman tukang gedabul aja mbak lah sampean kan yang orang banyak Mas. Yang bikin berani itu kan sampean sendiri bukan saya, ini kan cuman tukang ngonten aja ya pokoknya. Kembali lagi yo kalau sampean udah semangat, sampean udah berani, sampean udah seneng ya alhamdulillah, karena bagaimanapun ya namanya hal-hal seperti itu menurut saya sih bukan sesuatu yang harus ditakutin kan. Nah, orang takut itu kan karena dia tidak memahami makna sebenarnya. Kita tidak memahami bahwa demi piye, dan takut ya takut aja, itu psikologi. Jadi kalau kita menjadi manusia yang punya psikologinya takut ya kita harus berkumpul sama orang-orang yang berani. Kalau kita takut terus tidak kita lawan, ya obatnya cuman ya kita lawan. Nah dilawan itu ya dengan dirinya sendiri. Jadi menurut saya sih ya apapun itu coba, semuanya kan nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Siap berarti ya wis aman, berarti sebenarnya sampean nggak ada masalah, itu kan agennya ya tanggung jawab, majikannya juga oke. Ya mudah-mudahan nanti kerjaan yang baru tidak membuat sampean jadi lebih terlena, membuat sampean nanti membuat sampean kepingin koyok sing wingi gak koyok ngene, saiki koyok ngene wis kowesel. Kadang-kadang teman-teman itu kan kayak gitu tuh. Begitu udah mbahnya mati atau kungkungnya mati, terus kerjaannya mulai tambah banyak, tambah capek. Sebelumnya zonanya nyaman, terus jadi nggak nyaman. Nah, itu kan biasanya sering terjadi sama teman-teman. Ya mudah-mudahan sampean tetap kuat untuk beradaptasi. Wong sebenarnya bedanya kan ya cuman mbah anaknya kabeh kan ya semuanya sebelumnya sampean udah paham karakternya toh. Paham Mas. Ya wis. Paham. Saya rasa gitu aja sih ya. Nek setan salamin aja dari Sandro gitu loh. Tolong samperin Sandro tuh butuh duit 2 miliar. Gimana caranya supaya dapat? Sampean sampaikan gitu. Sampaikan gitu aja. Mas aku sing tak eling-eling ngene. Nek aku wedi, enggak harus wedi. Mas Andro kan ngomong, turu di titipan di kos BP katanya banyak orang. Sebenarnya itu kan enggak ada, itu enggak jadi masalah. Tak bilang ning kono lho Mas, milih kalau Mas Andro pernah tidur di tritian katanya yang banyak orang, itu masih ingat, di pikiran saya itu masih ingat gitu loh Mas. aku tuh ya nyari mereka, aku tuh mintain marsik ora nggak pada yang mau ngasih ya, demit itu double lah, makanya aku mangkel lah. Begitu udah kelihatan dikit aja tak deketin udah pergi, padahal aku mau minta tulisan nomornya di sini gitu loh ya, kan lumayan gitu loh kalau tembus kan kita bisa pesta pora. Beneran. Saya itu ingat di situ Mas Andro pernah tidur di tepi jalan di Tritisan, katanya banyak orang, padahal itu nggak ada orang. Berarti itu kan sesuatu. Tapi Mas Andro nggak takut. Jadi saya mau memberanikan itu gitu.
ingat di situ Mas. Kalau saya mikir saya takut, saya ingat Mas Andro ngomong kayak gitu tuh saya ingat. Tuh, sampai sekarang. Sampai nih ya enek aku heran. Saya itu mulai di Hong Kong itu di Victoria Park, kemudian yang rumah hantu di Wancai itu tak pernah tak datengin sama bojoku nggak berani ya, karena nggak ada pintu masuknya. Aku sebenarnya pingin pintu masuk yang sampai ke dalam itu kan sekarang udah dibongkar itu kemarin. Nah terus saya ya pokoknya hal-hal kayak gitulah. Aku naik gunung di Dragon Back apa di mana itu juga pulangnya jam 8 malam sampai jam setengah 10 turun sampai ke bawah. Yo dikasih cuman denger aja perempuan nangis gitu kan, tak deketin semuanya. Aku nggak ngerti lah ternyata itu kuburan sebelah kanannya lah. Terus aku wah cocok ini, aku tak samperin, woi mana kamu kesini, tak rekam, ada videonya itu, ada kontennya. Nggak keluar dia, terus diem. Tahu-tahu ada anjing nyala sama majikannya bule lari-lari jogging. Terus aku loh, terus ditanyain kamu kenapa, kamu nggak apa-apa tak? Kamu ngomong sendiri katanya bule ini. Oke, never mind. Some like ghost. I'm here. There is crying in here. Aku ngomong dia nangis di sini. Tak cariin kok nggak ada. Oh, itu kuburan. Aku baru sadar, oh jangkrik kuburan. Goblok. Jadi sampai ya ke bawah sih, pas waktu itu ke bawah karena ya aku selalu kepo guys sama penasaran ini suara di mana sih orang nangis ini kan. Nah tak cariin, ya bayanganku selalu Marsik. Nah, kalau ketemu setan hantu itu bayanganku Marsik dan nomor, karena kan sejak dari kecil aku diajain sama bapakku ketemu gendruwo, ketemu sundel bolong, ketemu pocongan, macem-macem. Semuanya kalau ditanyain diem aja, mangkel aku kan. Yo tak pisui ya, habis dipisui lah kok pergi mereka. Terus mendengar kayak gini, saya Mas bisa ketawa sampai. Berarti ini demi teh wong iki tak godho malah aku sing disenehni. Wah ngale ae aku timbangane dipisui terus ya. Aku kan tidur di tingkat 2, dari tingkat bawah itu ya jancuk. Sampean ini luar biasa. Wes ya. Oke wes. Pokoknya semangat sampean. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih loh Mas. Sehat selalu pokoknya sampean ya. Sehat selalu. Tetap semangat. Oke, siap. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman ya, apapun itu ceritanya ya mohon dimaafkan aja kalau saya bikin rusuh. Tapi ya memberanikan diri itu adalah sesuatu yang harus ya, karena takut itu nggak menjadikan masalah kita selesai. Jadi harus berani. Dengan keberanian itulah masalah itu kita hadapi. Oke? Tetap semangat dan jangan lupa kalau ketemu hantu tolong salamkan dari saya dan mohon minta mereka ngasih nomor Marsik, nanti kita tomboki bersama. Keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.